Now, there's no doubt we expect growth to be slower than last year and for the rapid clip we had. But that's consistent with the transition to a stable, steady growth and lower inflation. Dampak dari pandemi COVID-19 dan perang yang sedang berlangsung di Rusia dan Ukraina telah menyebabkan kemerosotan ekonomi yang signifikan pada tahun 2022. Dan saat ini, dunia sedang berperang melawan resesi. Perlu saya ingatkan kepada kita semuanya bahwa dunia saat ini tidak berada pada posisi yang baik-baik saja. Sakitnya belum sembuh, muncul yang namanya perang di Ukraina. Sehingga semuanya menjadi bertubi-tubi, menyulitkan semua negara, hampir semua negara sekarang ini berada dalam posisi yang sangat sulit. Sehingga muncul krisis yang ketiga, yaitu krisis keuangan. Beberapa negara yang tidak kuat ambruk. Dunia tidak baik-baik saja. Inflasi di berbagai negara melonjak sangat tinggi. Resesi ekonomi menjadi hantu yang menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan survei Bloomberg, Indonesia tercatat masuk dalam deretan negara berpotensi mengalami resesi dan menduduki posisi ke-14. Indonesia pernah mengalami resesi pada tahun 2020. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Kemudian pada kuartal 3 2020, pertumbuhan ekonomi juga minus 3,49%. Dari buruknya pertumbuhan inilah membuat Indonesia dinyatakan mengalami resesi. Namun, saat ini Menteri Keuangan Sri Mulyani yakin Indonesia masih kuat hadapi resesi. Neraca pembayaran kita, APBN kita, ketahanan dari GDP kita, dan juga dari sisi korporasi maupun dari rumah tangga serta monetary policy, kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi untuk bisa mengalami resesi jauh di atas, yaitu di atas 70%. Ini tidak berarti kita terlena, kita tetap waspada. Namun message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita, apakah itu fiscal policy, monetary policy, di OJK, di financial sector, dan juga regulasi yang lain untuk memonitor terutama potensi exposure dari korporasi Indonesia. Melihat laporan perkembangan ekonomi global yang mengkhawatirkan, jurang krisis dan resesi ada di depan mata. Komoditas energi yang melonjak membuat inflasi melambung tinggi, sehingga Bank Sentral Dunia mengambil keputusan untuk mengetatkan kebijakan moneter dengan menaikkan suku bunga. Hal inilah yang pada akhirnya dapat memicu resesi. Tidak ada definisi resmi dari resesi ekonomi. Resesi ekonomi ditandai dengan penurunan produk domestik bruto dalam 2 kuartal beruntun. Pada 2020 lalu, dunia mengalami resesi akibat pandemi COVID-19. Lapangan kerja berkurang diiringi dengan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Aktivitas dan mobilitas manusia dibatasi, ekonomi pun macet. Secara umum, gejolak yang kita alami itu jauh lebih light, jauh lebih relatif lebih kecil dibandingkan dengan gejolak yang dialami oleh negara-negara lain. Nah, ini juga disampaikan oleh Morgan Stanley bahwa ada 3 hal yang mampu menghela perekonomian Indonesia. Yang satu adalah dari sisi euforia konsumsi. Yang berikutnya dari sisi euforia konsumsi ini kita juga melihat bagaimana dari sisi supply komoditas yang mana ini masih cukup terjaga. Artinya kalaupun terjadi potensi inflasi, inflasi ini masih inflasi yang justru dibutuhkan untuk perekonomian. Berbeda dengan inflasi yang dialami oleh negara lain yang kecenderungannya sudah mulai stagflasi. Apa itu stagflasi? Stagflasi adalah ketika perekonomian itu melambat, di sisi yang lain inflasinya naik. Nah, sekarang kita ini masih pertumbuhan ekonomi naik, inflasi naik. Nah, itu suatu hal yang wajar ya, dan justru kita butuhkan.
Karena memang dari sisi demand ini masih cukup punya potensi untuk meningkat gitu kan. Tetapi akan jadi masalah ketika komoditas ini langka. Kalau komoditas ini langka, sebagaimana yang dialami oleh negara-negara lain, maka ya sudahlah industrinya mandek, harga-harga meningkat, stagflasi. Secara teknis, ekonomi Amerika Serikat sudah memasuki resesi terlebih dahulu. Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal 2 2022 yang tercatat minus 0,9% secara tahunan. Di mana pada kuartal 1 juga terkontraksi lebih dalam, yakni minus 1,6% secara tahunan. Data terbaru tersebut keluar beberapa pekan setelah Cina juga merilis pertumbuhan ekonomi yang nyaris stagnan, yakni 0,4% pada kuartal kedua 2022. Lantas, apa dampak yang dirasakan Indonesia? Ya, memang partner utama kita tapi bukan yang terbesar. Ya, artinya kita masih punya partner-partner dagang yang lain. Untungnya kalau dari sisi diversifikasi atau banyaknya partner dagang kita, itu kemudian yang cukup membantu kita. Jadi kita tidak hanya tergantung oleh pasar Amerika saja. Dan itu memang sudah kita lakukan semenjak 10 tahun terakhir, yang mendiversifikasi pasar ekspor. Nah itu cukup membantu kita dengan melakukan kerjasama perdagangan internasional ya, dalam bentuk free trade agreement ya, dan seterusnya, yang membuat kita jauh lebih resilient, lebih tahan. Dan artinya dalam konteks ini resesi Amerika meskipun pastinya akan berpengaruh kepada kita, tapi lewat ragam skenario yang kami lakukan pun dari tahun ini juga tahun depan itu setidak-tidaknya kita masih tumbuh gitu kan. Mereka memang masih sudah masuk wilayah technical recession tadi. Tetapi harus kita ingat juga technical recession adalah bukan hitam putih. Oke, dia masuk technical recession. Tapi yang kita lihat unemployment rate mereka masih sangat rendah. Makanya kemudian kenapa The Fed masih mau meningkatkan suku bunganya? Karena apa? Demand-nya sudah ketinggian, gitu kan? Nah, kalau demand ketinggian ini sebenarnya bukan, kalau kita coba lihat lagi, kalkulasi lagi, mungkin Amerika belum benar-benar masuk wilayah resesi. Iya, masuk wilayah resesi teknis, tapi secara umum mungkin belum, gitu kan? Jadi dalam konteks inilah saya masih melihat bahwa ke depan ini kita masih lebih positif. Meskipun salah satu kewaspadaannya adalah kalau konflik antara Rusia dan Ukraina ini meluas, ya mungkin akan menjadi masalah besar juga buat kita ke depan. Makanya Pak Jokowi kemarin juga sempat datang ke Rusia, sempat datang ke Ukraina, karena untuk kemudian menjaga supaya ekonomi, tidak hanya ekonomi Indonesia, tapi juga ekonomi global, itu tetap dalam keadaan yang baik. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kombinasi perlambatan di dua negara ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat dan China, tentu akan berdampak terhadap ekonomi Indonesia. Pagi ini Anda membaca berita Amerika negative growth kuartal 2. Technically masuk resesi. RRT seminggu yang lalu keluar dengan growth kuartal kedua yang nyaris 0. Apa hubungannya dengan kita lagi, Bu? Pertanyaannya kan sama lagi kan? Amerika, RRT, Eropa adalah negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Jadi kalau mereka melemah, permintaan terhadap ekspor turun, harga komoditas juga turun.